dari LPDP dan dalam silaturahmi ini ada beberapa hal nanti yang akan kita bincangkan, khususnya bagaimana anggota Koperasi Produsen Karya Cirebon Mandiri ini untuk merumuskan program-program strategis, merumuskan kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi koperasi menuju kesejahteraan legenda yang ada di seluruh Indonesia. Sekretaris Dekopinwil ini Mas Opik ini tahun 2001 ketika saya wakil ketua umum bidang pengembangan sumber daya manusia Dewan Koperasi Indonesia. Doktor saya itu beasiswa dari Kementerian Koperasi. Jadi nah, sebagai orang koperasi, maka saya pernah tawaf di museum pertama kali koperasi di dunia berdiri, yaitu di Rockdale. Nah, teman-teman anggota ada yang tahu nggak Rockdale di antara Manchester dengan Liverpool? Nah, baru tahu sekarang ya. Nah, jadi pas ada kongres tahun 95, kongres ICA yang ke-100 tahun, saya dengan ketua umum Pak Nurdin dan beberapa teman pimpinan Dekopinwil datang di sana sebagai anggota ICA. Datanglah kongresnya di Manchester, maka datang di kongres ICA, pertama tawaf di Old Trafford dulu. Karena di situ ada stadion keramat itu, ya, sepak bola Manchester United. Muncullah revolusi industri kedua tahun 1700-an. Ya. Nah, karena ada revolusi industri pertama tahun 1400 sampai stabilitas berada di bawah naungan koperasi. Kalau kompak, insya Allah akan berkembang dan bisa. Nah, saya akan cerita yang kedua. Di dunia ini, koperasi yang kedua lahir itu credit union, koperasi sektor simpan pinjam. Pertama kali lahir di mana? Diinisiat oleh seorang pendeta namanya Revison. Jadi Revison itu bukan kota, bukan daerah, tapi pendeta yang akhirnya jadi wali kota di salah satu kota di Jerman tahun 1880-an. Cerita di Rockdale, cerita di bagaimana pendeta Revison yang akhirnya jadi wali kota di Jerman. Ketika kita bicara Korea dan Jepang, bayangan kita apa Bapak Ibu? Negara maju. Tapi kooperasinya pertanian sangat kuat. Kalau Bapak nanti Bapak Ibu sempat jalan-jalan ke Jepang, ke Tokyo, bisa lewat misalnya di pusat bisnisnya Jepang, salah satunya adalah Nikkei. Nikkei itu adalah bursa sahamnya Jepang yang sangat terkenal di dunia. Sampingnya gedung Nikkei itu ada tulisan gedung JI namanya, JA gede. Itu Japan Agriculture. Itu koperasi besar pertanian dan masuk di 300 besar koperasi dunia. Kalau NACF lebih beda lagi. NACF itu punya, kalau Bapak Ibu kayak jalan-jalan di SCBD. Di situ ada 5 gedung, semua miliknya NACF. National Agriculture Cooperative Federation, Korea Selatan. Itu cerita yang perlu saya tekankan pada teman-teman anggota ini, Pak Haji Subi dan kawan-kawan ini, bahwasanya koperasi itu bisa maju dan berkembang jika seluruh komunitas di koperasi itu harus bersatu dan kompak, memperjuangkan kepentingan kesejahteraan ekonominya bersama-sama dan merasakan dampaknya bahwa dengan bersama-sama bisa makmur, bisa sejahtera. Kesejahteraan bisa ditetapkan bersama-sama di mana? Dalam rapat anggota. Kalau rapat anggota ditegaskan bahwa nanti sekarang kesejahteraan kita, SHU kita baru 1 juta, maka tahun depan SHU kita harus naik 20%, harus nyampe 1.200.000. Itu tugasnya kita. Nah, bagaimana untuk mencapai 1.200.000? Bersama-sama membangun koperasi, bersama-sama mengelola koperasinya, gunakan usaha-usaha dan jasa-jasa koperasinya untuk kepentingan menggerakkan ekonomi anggota. Kalau tidak akan lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahnya juga harus komitmen yang sama, memberikan porsi yang sama. Ya, mohon maaf, ini koperasi kan baru 2 tahun nih Mas. Kalau ngajukan kredit jangan dipersulit.
Kalau dipersulit nggak selesai-selesai nanti kreditnya. Nanti kurang ini, kurang itu, nggak, jangan. Saya menggaransi lah, kalau Pak Haji yang salah kita sama-sama pegang aja, kita ajak ke karena kan baru ditambah lagi, apalagi ini produsen. Memang ada beberapa kesulitan yang belum tertuntaskan, misalnya dari raw materialnya seperti apa, itu memang ya namanya bisnis. Karena kalau sudah berbaju koperasi, bisnis itu agak dimiring. Si pelaku bisnis saya, koperasi pasti nggak profesional, koperasi pasti nggak bisa membayar, koperasi pastinya jangan lah. Itu muncul. Nah, saat ini pengurus Kadin kan wakil ketua umum koordinator bidang koperasi dan UMKM-nya kan Pak Nurdin Halid. Kemarin kita rapat bersatu mendirikanlah koperasi maju muda berkarya, Komura. Kita nggak tanggung-tanggung, kita mau masuk di sektor bisnis, moga-moga Allah ridho ini. Kita masuk di sektor bisnis pangan, ketahanan pangan. Yang proyek pertama yang kita siapkan ini adalah untuk targetnya 100.000 sapi potong akan kita pelihara, akan kita ternakkan di sini. Ya modalnya nggak kecil ternyata. Kalau 100.000 kira-kira sekitar 2 triliun. Duitnya dari mana nggak tahu lah, pokoknya kita niat dulu lah. Saya dengan Pak Nurdin, duitnya dari mana? Pokoknya ada. Kita cari. Saya bilang ya sudah, kalau kita yakin bahwa duitnya di mana? Duitnya itu lebih kaya Tuhan jika Tuhan ridho bahwa kita bersama organisasi. Anggotanya sudah database-nya bagus. Kalau ada anggota yang punya produksi sudah ada datanya di situ yang bisa dibaca oleh siapapun secara transparan. Yang kedua, ya, jadi modernisasi manajemen penting itu masih modernis. Yang kedua adalah bagaimana prinsip-prinsip manajemen modern diterapkan. Kalau belajar manajemen itu kita tujuan akhirnya adalah efisien, mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya, seperti Adam Smith katakan di teori ekonomi klasik. Itu efisien. Efisien itu tidak menggencet karyawan, tidak. Efisien itu yang tidak perlu dikeluarkan, perlu biaya nggak usah. Efisien. Yang kedua efektif. Efektif itu tujuannya jangan bulat gitu. Muter misalnya mau ke Cilegon, berangkat dulu ke Bogor, terus ke Tangerang, itu nyampe tapi muter kejauhan gitu. Naik tol langsung ke Cilegon, selesai gitu. Kalau saya dari Bekasi nggak perlu ke Bogor dulu gitu ya, nggak perlu ke Tangerang, langsung aja lah. Masuk tol Bekasi, jalan keluar tol Cilegon Timur, selesai. Itu efisien. Nah, apa? Efektif. Yang ketiga, yang penting prinsipnya adalah transparan. Karena transparansi ini akan membangun apa? Keyakinan. Karena apa? Kita percaya bahwa pengurus koperasi dan manajemen ini percaya. Karena apa? Tahu semua. Nah, ini yang tidak mudah. Yang paling akhir pesan saya adalah setelah yang pertama tadi kebersamaan dibangun, value kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan semua dibangun. Ya. Yang kedua menerapkan manajemen yang baik, yang manajemen yang modern, berpikir strategik, mengembangkan berdasarkan tahapan-tahapan yang jelas, ya, roadmap-nya jelas. Ya. Kapan harus dicapai dan berapa jumlah aset, omset dan sebagainya juga sudah terbuka, bisa dihitung semuanya. Dan yang kedua di sisi manajerial tadi, manajemen tadi adalah menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang modern, efisien, efektif, transparan, yang membangun trust, kepercayaan. Siapapun yang bekerja sama dengan koperasi akan percaya jika kita menggunakan itu. Karena kalau nggak ada kepercayaan juga susah. Pak Ade nggak percaya Pak Subi, nggak percaya sama kooperasinya, sampai 20.000 kali ngusulkan juga nggak dapat bantuan. Nggak dapat kucuran kredit, bukan bantuan. Kucuran kredit dengan bunga yang 4 atau 6%. Nah, ini perlu kepercayaan, ini sangat penting. Anggotanya percaya pengurus, pengurusnya percaya anggota, maka akan membawa dampak bahwa semua stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat, semuanya akan percaya, termasuk konsumen yang jadi mitra kerjanya dari koperasi produsen karya jilid.
Itu yang perlu saya sampaikan pada saya ingatkan diri saya sendiri, pada Bapak Ibu semua. Moga-moga ketika kita membangun koperasi itu nggak pernah kita menyerah. Karena kalau menyerah ya sudah lah, wassalam. Ini investasi yang sudah cukup banyak dilakukan oleh Koperasi Produsen Karya Mandiri Cirebon Mandiri ini, sudah punya pabrik, sudah punya produk, tinggal memperluas skala usaha. Kalau bisa membangun skala usaha yang lebih besar, maka kata Pak Haji Sudi, kita sudah ada peluang untuk ekspor. Itu yang dipesankan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana UKM naik kelas. Koperasi sekarang omsetnya misalnya baru 1 tahun misalnya 10 miliar. Nanti harus tingkatkan di 2026 atau rapat anggota 2026 ketika membahas tahun buku 2025 harus dinaikkan berapa persen, itu kesepakatan anggota. Naik 10%, 20%, 30%, untuk bisa naik 20%, bagaimana caranya menaikkan? Itu kita bahas secara terbuka. Karena kalau tidak itu ya nanti yang capek pengurusnya, yang capek Pak Sudi, wah cari duitnya susah, masa dulu pasarnya juga nggak tembus-tembus, bahan bakunya dikooptasi oleh pengusaha swasta, itu akan terjadi. Tapi kalau bersama-sama, yang paling akhir dalam kesempatan ini, setelah kita berikhtiar maka jangan lupa tetap berdoa pada Allah SWT. Karena hanya itu kekuatan yang kita punya. Bahwa Indonesia dan dunia hari ini ekonominya tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja tidak mungkin tidak ketahuan 30 kilometer dipatok baru tahu setelah terakhir di sosial media. Iya kan? Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi selamat melaksanakan rapat anggota dan satu ucapan terima kasih karena kepercayaan saya diberi di sini, tidak menggurui tapi saya hanya mengingatkan diri saya sendiri kepada Bapak Ibu sekalian bahwa koperasi bisa menjadi bagian penting dalam masyarakat dan kebersamaan menjadi satu hal yang harus kita kuatkan. Membangun kebersamaan silahkan sesuai dengan kreativitas dan inovasi di lingkungan koperasinya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili bisnis bagus. KPDB UKM berharap agar pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas undangan Pak Ketua atas kami untuk menghadiri rapat RAT Koperasi Produsen Karya Cirebon Mandiri. Kedepannya kami berharap Bapak Ibu agar anggota-anggota koperasi bisa meningkatkan produktivitas sehingga nanti kedepannya koperasi bisa meningkatkan kemampuan bisnisnya, dan kedepannya mudah-mudahan ini sebagai satu langkah untuk pengembangan usaha yang nantinya berkaitan dengan penambahan modal, Pak, sehingga nanti modal bisa berkembang dan nanti kalau memang dibutuhkan pada LPDB, maka dari LPDB akan memberikan bantuan kredit, Pak, ya, kredit kepada koperasi untuk pengembangan scaling tadi yang disampaikan Pak Agung ke arah peningkatan usaha. Mungkin Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan dulu, saya Ade bersama Mas Yogas. Kami dari LPDB, Lembaga Pengelola dan Bergulir. Memang lembaga ini di bawah Kementerian Koperasi. Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM. Namun sekarang saat ini Kementerian Koperasi dan kami memang diminta untuk mengembangkan usaha berbasis sektoral, Pak. Sehingga kedepannya kami berharap koperasi-koperasi yang ada di sektoril, terutama yang ada di Provinsi Banten, bisa mengembangkan usahanya dengan mengajukan pinjaman ke LPDB dalam rangka peningkatan modal usahanya. Kebetulan di sini juga ada Ibu dari perwakilan dinas, Bu. Mungkin nanti bisa kita diskusi terkait beberapa koperasi juga yang bisa nanti mengakses ke LPDB. Namun karena di sini kami menghadirinya dalam rangka Koperasi Produsen Karya Cirebon, kami berharap koperasi ini bisa dibantu, Bu, pengembangan usahanya, kapasitasnya, kalau memang perlu ada inkubasinya,
sehingga nanti pada saat pengajuan ke LPDB persyaratan-persyaratan yang bisa diajukan bisa diproses dengan baik di tempat kami. Mungkin tidak perlu banyak Pak, sekali lagi kami karena nggak ada persiapan juga saya tapi saya kami berharap supaya kita bisa berkolaborasi Pak dengan pengembangan usaha nanti berkaitan dengan gula merah Pak ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, mungkin masih terkendala di jalan. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Hajah Atikoh SPG MSG selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Cilegon. Yang kami hormati unsur pimpinan dan pengurus Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Banten, Bapak Taufikur Rahman. Yang kami hormati unsur pimpinan dan pengurus Dewan Koperasi Daerah Hipopinda Kota Cilegon, Bapak Nur Syamil. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para pengawas, rekan-rekan pengurus dan seluruh anggota koperasi serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di ruang meeting Hotel Gondang yang insya Allah menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah 9.586.377.169 atau sekitar 9,6 miliar. Masya Allah, luar biasa ya. Dari jumlah tersebut dihasilkan dari penjualan kepada anggota tercatat sebesar 3.287.711.207 atau sekitar 3,3 miliar. Sedangkan penjualan kepada non-anggota mencapai kurang lebih 6.298.665.962 atau sekitar 6,3 miliar. Dari jumlah tersebut, ini mengindikasikan bahwa produk yang kami hasilkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara luas, insya Allah. Selain itu, dari sisi keuntungan atau kita sebutnya dengan SHU, berhasil kita peroleh dan tercatat sebesar kurang lebih 779.416.559 yang hampir mencapai 800 juta. Yang melakukan pengembangan kapasitas produksi dengan menambah investasi pada alat-alat modern yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Dan keempat, bahwa dengan melihat hasil yang positif pada perjalanan usaha sepanjang tahun 2024 yang lalu itu, kami menjadi semakin termotivasi untuk lebih mengoptimalkan potensi koperasi kami ini, khususnya di tahun 2025. Beberapa hal yang insya Allah akan menjadi fokus kami insya Allah pada tahun 2025 ini antara lain Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah peningkatan penjualan kepada anggota dengan memberikan stimulus berupa harga yang lebih kompetitif tentunya, diiringi dengan peningkatan kualitas yang lebih baik insya Allah. Kemudian kedua, fokus berikutnya adalah pada perluasan pasar dengan menjalin kerjasama dengan lebih banyak distributor dan memasarkan produk gula merah Sukursa ke pasar yang lebih luas, baik nasional dan harapan kami internasional insya Allah. Mohon doanya dari kita semuanya, semoga rencana Go Internasional ini tidak terkendala secara signifikan, baik rekan-rekan pengurus, pengawas, anggota maupun mitra kerja yang telah bekerja sama dengan koperasi kami. Semoga kerjasama yang sudah berjalan baik ini bisa terus terjalin, bahkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, wabil khusus adalah anggota koperasi. Saya rasa demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
dan tentu saja kami sangat berharapkan masukan atau saran yang konstruktif dari para anggota sekalian demi untuk perbaikan koperasi kita di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga koperasi kita semakin maju, berkembang demi kesejahteraan kita bersama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri, yang saya hormati Bapak Pengawas Pak Joni, pengawas ya kan Pak ya? Salah saya. Yang saya hormati Sekjen Ekopinda, yang terhormat Ketua Panitia dan seluruh undangan yang ada di tempat ini. Karena beliau-beliaunya udah pulang, jadi saya nggak ada yang terhormat. Tadi sudah saya hormati tetap. Saya dilakukan ya Pak ya. Perkara IT-nya mudah-mudahan sih dari dalam sendiri begitu. Ada punya websitenya, punya juga sosial medianya. Kemudian banyaklah sekarang ya kalau mau jualan tuh gampang. Tokopedia, kalau UMKM yang ada di Kota Cilegon itu sudah pada masuk Pak. Kalau ke Shopee saya lihat itu Gipang segala macam itu udah banyak dijual di Shopee itu. Kalau Tokopedia saya nggak terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara RAT tahun buku 2024 Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri secara resmi kami buka. Alhamdulillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi kuat, Indonesia hebat.